Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur
marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan serangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan kita akan tergolong kepada hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan cara memanfaatkannya untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari yang tiada syafaat, di hari yang tiada pertolongan, kita akan mendapatkan syafaat sekaligus pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana menjadi rukun khutbah, khotib mengingatkan kembali kepada kita semua yang hadir di sini, khususnya kepada diri khotib sendiri. Marilah kita untuk senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa ini akan dapat menghantarkan kita kepada derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah kisah hikmah diceritakan, tinggallah sepasang suami istri dalam sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi ketika hendak sarapan, sang istri menatap keluar melalui jendela kaca. Ia melihat tetangganya yang sedang menjemur pakaian. Kemudian sang istri berkata kepada suaminya, "Lihatlah suamiku, tetangga kita sedang menjemur pakaian. Cuciannya sangat kotor sekali. Mungkin dia belum pandai mencuci, atau mungkin dia butuh sabun yang bagus agar cuciannya bersih." Kemudian suaminya hanya tersenyum tanpa menjawab apa-apa. Seminggu pun berlalu. Setiap pagi istrinya selalu mengucapkan hal yang sama, selalu mengkritisi cucian tetangganya yang dianggapnya kotor. Sehingga suatu pagi sang istri pun terkejut melihat cucian tetangganya tadi sudah bersih. Dan dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, lihatlah, cuciannya telah bersih. Mungkin dia telah belajar mencuci dengan baik, atau mungkin dia telah membeli deterjen yang bagus sehingga cuciannya menjadi bersih." Kemudian suaminya tersenyum, "Wahai istriku, tadi pagi aku bangun pagi-pagi sekali. Kemudian aku membersihkan jendela kaca kita. Itulah kenapa engkau bisa melihat cucian tetangga kita menjadi bersih. Wahai istriku, begitu juga dengan hati kita. Ketika kita ingin menganggap atau memandang sesuatu itu menjadi baik, menjadi bersih, itu tergantung dengan kebersihan hati kita. Apabila tempat kita memandang itu kotor, maka setiap hal yang kita nilai, setiap hal yang kita pandang akan menjadi kotor dan buruk. Sebaliknya, apabila hati kita telah bersih, maka insya Allah semua yang ditetapkan oleh Allah akan menjadi baik untuk kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan kisah di atas,
Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema membersihkan hati. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad manusia. Sebaliknya, jika dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad manusia. Dalam suatu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qulub tasda'ul hadidu idza asabahul ma'u. Qila ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Qala kasratu dzikril maut wa tilawatil Quran. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, dia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat seperti besi yang bisa berkarat ketika terkena air. Kemudian Rasul ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Rasul kemudian menjawab, perbanyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Dalam kitab Fadail Quran karya Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dijelaskan bahwa penyebab hati berkarat adalah banyaknya dosa dan lalai dari zikrullah. Maka dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak mengingat maut, maka insya Allah hati akan bersinar kembali. Hati itu bagaikan cermin. Semakin kotor cermin itu, maka semakin redup sinar ma'rifat yang akan dipantulkannya. Sebaliknya, semakin bersih cermin itu, maka semakin terang pula pantulan sinar ma'rifat yang akan dipantulkannya. Oleh karena itu, barang siapa yang terperosok ke dalam godaan nafsu sehingga dapat mengotori hatinya, maka dia telah jauh dari cahaya ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk membersihkan hati yang kotor, para ulama menganjurkan agar melakukan mujahadah, zikrullah dan beribadah. Disebutkan dalam beberapa hadis, apabila seseorang hamba berbuat dosa, maka akan muncullah satu titik hitam di hatinya. Begitu seterusnya. Setiap dia melakukan perbuatan dosa, maka akan muncul satu titik hitam. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka hatinya akan menjadi hitam tanpa cahaya. Jika dosa yang dilakukan begitu banyak, maka tidak ada lagi sebuah cahaya yang terang di dalam kalbunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu adalah menutupi hati mereka. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu di mana anak, harta tidak ada lagi gunanya kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Asy-Syaukani berkata, harta, kerabat tidak bisa memberikan manfaat kepada seseorang pada hari kiamat. Yang bisa memberikan manfaat kepadanya adalah hati yang bersih dan hati yang selamat, yaitu hati yang bersih dari kotoran dan segala penyakit hati, baik itu riya, iri, dengki dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan keistiqomahan untuk menjaga hati kita, agar hati kita
terjaga dari segala kotoran dan penyakit-penyakit hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.